Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allah, ana inda zanni abdi bi. Aku, kata Allah, sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Ada banyak interpretasi atau syarah tentang hadis ini. Di antaranya apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi. Menurut Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan Allah sesuai dengan prasangka hambanya itu ada pada 4 keadaan atau ada pada 4 prasangka, 4 zon. Sebelum itu kita harus mengetahui terlebih dahulu apa makna zon itu. Jadi zon itu dugaan atau sangkaan yang diyakini akan kebenarannya. Jika tidak diyakini akan kebenarannya maka disebut dengan syak atau raib. Dalam hal ini ada 4 sangkaan, ada 4 dugaan yang mana Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Yang pertama, zonul ijabati inda du'a. Sangkaan atau dugaan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa-doa kita. Dikatakan ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kita yakin bahwa doa itu akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamasak bidua ka'annaka la ta'rifu ilajan ghairahu. Berpegang teguhlah, yakinlah terhadap doa seakan-akan kau tidak menemukan solusi lain untuk mengatasi permasalahan yang kita hadapi. Misalnya ketika kita berada di laut, kemudian kita tenggelam dan kita hanya menemukan sebilah papan, maka kita berusaha untuk menggapai sebilah papan tersebut untuk bisa selamat. Kita hanya berpaku, berpacu, berfokus pada sebilah papan tersebut. Nah, berdoa pun harus seperti itu. Seakan-akan tidak ada solusi lain dalam berdoa. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Darda mengilustrasikan bahwa orang yang berdoa itu seperti orang yang mengetuk pintu. Semakin sering diketuk pintu itu maka akan terbuka. Oleh karena itu, pintu itu harus diketuk agar terbuka. Tetapi tidak sembarang mengetuk, harus dengan cara yang baik agar pintu itu dibukakan oleh pemiliknya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua, zonul magfirah indal istighfar. Yaitu sangkaan bahwa istighfar kita, permintaan ampun kita itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, zonul qabul inda taubah. Sangkaan bahwa tobat kita akan diterima oleh Allah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita dan menerima tobat kita? Karena kita manusia secara kodrati adalah makhluk yang tidak luput dari salah dan lupa. Summiyal insanu linisyanihi, dinamakan manusia karena lupanya. Bahkan kata para ahli bahasa, kata manusia dalam bahasa Indonesia itu juga diambil dari bahasa Arab. Man, siapa, nasya, lupa, manusia, orang yang lupa. Oleh karena salah, hilap, dan lupanya, maka Allah memberikan kesempatan untuk manusia agar bisa beristighfar dan bertobat kepada Allah. Sedangkan yang ketiga, yaitu zonul mujazati inda fi'lil khairat. Meyakini
atau berprasangka bahwa segala kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keempat penjelasan tadi saya akan mencoba berfokus pada pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengabulan doa sesuai dengan tema yang diberikan oleh musyrif-musyrifah Ma'had Al-Jami'ah, yaitu Allah mengabulkan hajatmu di waktu yang tepat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan doa, Al-Qur'an telah memberikan penjelasan, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 186. Dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 4 poin yang bisa kita ambil informasinya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, mengabarkan kepada para hamba bahwa dirinya sangat dekat. Dikatakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, wahai Muhammad, jika ada hamba-hambaku yang bertanya kepadamu tentang diriku, fa inni qarib, aku dekat. Syekh Mutawalli Sya'rawi mengomentari ayat ini, di mana menurut Syekh Mutawalli, kedekatan Allah digambarkan dari tidak adanya kata kul, katakanlah. Ketika ada hamba yang bertanya kepada Muhammad, Allah tidak mengatakan, katakan Muhammad bahwa aku dekat, tidak. Tapi Allah langsung menjawab secara langsung, fa inni qarib. Ini menunjukkan bahwa Allah ingin, seolah-olah ingin berkata langsung, padahal yang menyampaikan pesan itu adalah Nabi Muhammad. Yang kedua, dalam ayat ini Al-Quran memberitakan bahwa yang mencari Allah, yang bertanya tentang Allah itu adalah ibad. Siapa itu ibad? Ibad secara morfologi merupakan bentuk jamak dari kata abdun. Jadi abdun itu maknanya adalah hamba-hamba. Abdun jamaknya bisa ibad, bisa abid. Tapi dalam ayat Al-Quran ini, Al-Quran menggunakan kata ibad, bukan abid. Apa itu ibad? Ibad adalah hamba yang menjalankan perintah Allah. Sementara abid adalah hamba yang menjalankan perintah Allah, tapi ada juga hamba yang tidak menjalankan perintah Allah. Jadi hampir dipastikan mereka yang bertanya, mereka yang mencari Allah adalah mereka yang ibad. Mereka yang hamba-hamba yang menjalankan taat terhadap perintah Allah. Maka orang-orang yang qarib, orang-orang yang dekat adalah mereka-mereka yang mentaati perintah Allah. Sehingga dikatakan bahwa al-ba'idu yunadi wal qaribu yunaji, bahwa orang yang dekat, orang yang jauh, ba'id, itu memanggil, tapi orang yang qarib itu berbisik, itu memohon, menyampaikan segala apa yang menjadi rahasianya. Allah ingin, seolah-olah ingin mengatakan bahwa Allah itu dekat agar para hambanya bisa berdoa, bisa menyampaikan apa yang menjadi kendalanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga dan yang keempat, ketika kita berdoa Allah memberikan tuntunan, yaitu fal yastajibuli. Maka para ibad itu harus yastajibuli, merespon, mematuhi aturan yang telah Allah buat. Wal yu'minu bi, dan percaya terhadap Allah. Jadi ketika seorang hamba sudah qarib, dekat dengan Allah, dia termasuk ibad, hamba yang taat kepada Allah, kemudian yastajibu, merespon, melaksanakan perintah Allah, wal yu'minun, dan beriman kepada Allah, maka seharusnya doanya bisa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun yang terjadi tidak demikian. Sesuai dengan tema pada khutbah kali ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya akan mengabulkan hajat kita di waktu yang tepat. Terkadang doa yang kita panjatkan padahal kita sudah melaksanakan segala perintah Allah, tetapi kita masih belum diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Syekh Mutawalli Sya'rawi paling tidak memberikan sebuah
pernyataan bahwa terhadap doa, innallaha yumhil wala yuhmil. Allah itu hanya menunda, mengakhirkan, wala yuhmil, tidak mengabaikan. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus senantiasa berhusnudzon ketika doa kita tidak atau belum dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan dari Syekh Mutawalli Sya'rawi yang bisa kita renungkan ketika doa kita, hajat kita, usaha kita belum dikabul oleh Allah. Indama la tanjahu fi amrin fa'lam annallaha subhanahu wa ta'ala ya'lam anna hadza khairun laka. Ketika kau tidak berhasil dalam satu urusan tertentu, ketahuilah bahwasannya Allah mengetahui itu yang terbaik untukmu. Imma li annaka ghairu musta'idun lahu. Bisa jadi karena kau belum siap menerimanya. Auli annaka lan taqdiru ala tahammulihi, atau bisa jadi karena kau, jika Allah kabulkan pintamu, kau belum siap atau belum bisa menanggungnya. Kemudian auli anna hunaka qadim afdal laka, atau ada di masa depan yang Allah telah siapkan dan itu lebih baik bagimu. Oleh karena itu, fardo bima kataballahu laka, maka ridholah, relalah atas ketentuan yang Allah berikan kepadamu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir ada ungkapan dari Ibnu Athaillah As-Sakandari di mana beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin pengabulan doa terhadap setiap hambanya. Hanya saja fima yahtaru laka, Allah akan menjamin pengabulan doa itu bukan menurut keinginan kita. La fima tahtaruhu li nafsika, bukan atas keinginan kita, tetapi Allah mengabulkan doa kita atas keinginannya. Fi waqtil ladzi yurid, di waktu yang Dia kehendaki. La fi waqtil ladzi nurid, bukan di waktu yang kita inginkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berhusnudzon adalah kunci untuk kita bisa selalu hidup bahagia. Seandainya kita mengetahui hikmah di balik takdir, hikmah di balik tidak dikabulkannya doa-doa kita, niscaya kita akan menangis karena kita telah bersuudzon kepada Allah. Seandainya kita mengetahui hikmah di balik takdir, niscaya kita tidak akan pernah berhenti untuk tersenyum karena keindahan takdir Tuhan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar doa-doa kita di bulan Ramadan ini dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.